Sebenarnya yang ditakutkan itu sebenarnya adalah penuaan dini. Kalau penuaan itu kan normal. Nah, tapi kalau penuaannya ini terjadi lebih cepat, itu kan yang bisa kita hindari sebenarnya gitu kan. Betul. Nah, tadi Karena selain bisa jadi halo, balik lagi bersama kami nih. Aku Ripka dan ada Mas Phil juga. Halo. Kita kali ini mau kembali ngomongin tentang skincare ya Mas Phil. Dan sekarang topiknya yang nggak habis-habis kalau dibahas tentang dunia skincare itu adalah anti-aging gitu ya kan. Nah, kita akan bahas mulai dari sharing-sharing tentang tanda-tandanya itu gimana, faktornya apa. Benar, dan juga apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan juga mengurangi dampak-dampaknya itu. Karena mencegah lebih baik ya. Iya banget. Nah, kita langsung aja mulai nih dari yang pertama, mungkin lebih ke tanda-tandanya ya kan. Itu kan yang paling bisa kita lihat nih. Kalau tanda-tanda penuaan tuh kayak gimana sih gitu ya kan. Karena mungkin kalau orang biasa melihat ya kalau anti-aging itu pasti kerutan. Sebenarnya banyak banget nih tanda-tandanya yang lainnya ya kan. Benar. Itu kayak munculnya dark spot ya. Dan kerutan juga bukan kerutan ya, kerutan halus tuh kayak di smelling face ini. Smelling face ini juga bisa jadi tanda-tanda penuaan dini ya, Rip ya. Iya, dan juga tekstur kulit biasanya itu lebih kasar. Terus juga pori-pori juga bisa lebih terlihat tampilannya lebih besar biasanya kayak gitu. Dan kalau untuk anti-aging sendiri itu sebenarnya gak cuman tentang estetiknya. Jadi gak cuman tentang jadi terlihat lebih tua atau gimana, tapi sebenarnya lebih ke kesehatan juga ya Mas Phil, karena kondisi itu juga mempengaruhi tentang kesehatan kulit kita gitu. Nah, kondisi-kondisi itu tuh kenapa sih bisa terjadi gitu? Faktor-faktornya tuh apa aja gitu? Mungkin Mas Phil bisa sharing. Sebenarnya banyak ya faktor eksternal ya. Ya, ada beberapa faktor untuk penuaan dini. Itu ada faktor dari biologis. Itu yang tidak bisa terhindarkan ya. Tidak bisa terhindarkan. Dari usia ya dari kan? Usia, habis itu biologis, lingkungan juga. Gaya hidup. Benar. Itu bisa menjadi beberapa faktor dari penuaan dini ya. Iya. Kalau kita ngomongin tadi faktor biologis kan sebenarnya lebih ke usia yang kita nggak bisa menolak tuh kalau itu ya, karena kita ngomongin anti-aging tapi sebenarnya aging itu udah pasti naturalnya dialami semua orang, semua manusia. Jadi sebenarnya normal aja ya, kita mau disclaimer juga ya Mas ya. Tadi ada juga kayak facial expression. Itu kayak misalnya kita kena panas, kita sering kerutin gitu dahi. Habis itu kita juga ketawa. Tapi kan itu sebenarnya kita nggak mungkin dong ada matahari kita lihat begini ya kan, karena kita udah pasti ituin kening ya. Iya, mengkerutkan kening. Nggak mungkin juga kita jadi nahan ketawa gitu kan. Aneh banget. Dan hal itu kan sebenarnya nggak bisa kita hindarin. Iya, benar. Tapi mungkin kita bisa untuk cegah lah ya. Iya, cegah. Dan sebenarnya yang ditakutkan itu sebenarnya adalah penuaan dini. Kalau penuaan itu kan normal. Nah, tapi kalau penuaannya ini terjadi lebih cepat, itu kan yang bisa kita hindari sebenarnya gitu kan. Tadi udah faktor biologis. Nah, faktor gaya hidup nih yang sebenarnya juga orang kadang nggak sadar kalau sebenarnya itu juga faktor yang terbesar juga untuk anti-aging. Betul. Ya, contohnya kayak lu sering olahraga ya, lu kena matahari dan nggak diproteksi sunscreen, itu juga bisa menyebabkan penuaan dini lebih cepat ya. Iya, sangat. Karena ada dark spot. Nah, ini juga nih ada foto, nanti editor bisa masukin contoh before yang nggak pakai sunscreen dan sama terpapar langsung matahari betul. Itu bedanya segitunya. Seberapa besar sih perbedaannya gitu. Betul. Jadi skincare tuh salah satu yang menjadi faktor besar juga ya, pemakaian sunscreen sejak dini. Gitu. Orang belum aware tuh untuk itu. Kebanyakan kan masih kayak pakai sunscreen tuh pas ke pantai doang gitu. Padahal matahari kita bisa temuin di mana aja. Betul. Itu sih mungkin eranya dulu ya. Kalau gua mungkin karena faktor usianya lebih. Kalau dulu takut kebakar kan biasanya. Betul. Kalau dulu eranya gue itu lebih orang pengen putih. Jadi kayak edukasi penuaan dini, ya kita taunya penuaan dini itu lebih ke kerutan doang, padahal kan banyak yang lain kan. Tapi kalau dulu tuh gue informasinya ya mungkin karena belum ada informasi lebih detail terkait kondisi kesehatan kulit, jadi taunya harus putih aja, padahal kan nggak juga gitu.
Terus juga selain kalau lifestyle tadi, skincare kan masuk lifestyle ya. Makanan juga loh. Makanan juga asupan ya. Jadi kalau kita nggak makan makanan bergizi gitu ya, misalkan makannya yang fast food terus gitu kan. Apalagi sekarang kan kita kayak serba cepet ya. Betul. Udah makan yang ada aja deh, yang langsung jadi. Nah itu ngaruh banget kalau dilakukan jangka panjang ya Mas. Iya, ngaruh banget karena di FYP TikTok gua, lu sempat lihat nggak ada Tio Nugros yang usianya udah mungkin 50 tahun lebih tapi masih awet muda ya, karena dia sebenarnya menjaga konsumsi makanannya. Tuh di TikTok tuh gue sempat ngeliat. Tapi kita kasih linknya juga. Iya. Terus juga selain makanan juga gaya hidup, misalnya kayak terpapar polusi itu masuknya udah ke lingkungan kali ya Mas ya, faktor lingkungan, faktor polusi, terus juga iklim sebenarnya kan. Kita kalau bandingin iklim tahun-tahun sekarang sama kayak tahun 90-an, 80-an itu kan lapisan ozonnya udah beda tuh ya Mas Vila. Jadi udah nah itu kan mempengaruhi juga tuh exposure matahari terhadap kita juga gitu. Jadi kalau yang belum tahu, matahari itu faktor terbesar banget dari penuaan dini gitu karena dia bisa, kalau jangka pendeknya ya kulit bisa terbakar, kalau misalnya terlalu lama, terus jangka panjangnya itu yaitu tadi agak kerutan, terus juga dark spot juga, mukanya jadi kering juga kan. Dan beberapa untuk golongan tuh bisa lebih resisten terhadap penyakit-penyakit kulit lain gitu. Betul. Nah, selain itu juga gaya hidup lagi itu salah satunya adalah merokok gitu juga. Tadi asupan makanan, selain makanan juga misalkan yang suka minum alkohol tuh juga mempengaruhi banget tuh Mas, untuk dia merusak sel-sel yang bisa harusnya membantu regenerasi kulit jadi terhambat lebih. Dan juga seiringnya bertambah usia juga elastisitas kulit juga melambat gitu. Itu karena dipengaruhi dengan produksi kolagen kita ya. Betul. Kalau dari penelitian sih bilangnya untuk early adulthood biasanya di usia 18 sampai 29-30 itu tiap tahunnya itu biasanya berkurang 1 sampai 1,5% untuk produksi kolagennya gitu. Jadi kalau kolagen itu kan juga yang ngebantu regenerasi kulit kita untuk tetap ibaratnya kalau kita punya masalah kulit tuh bisa lebih menyembuhkan kulit sendiri tuh masih ada gitu kemampuannya. Tapi kalau meregenerasi lebih cepat lah ya. Betul. Tapi kalau kolagennya sudah berkurang, kemampuan itu juga semakin berkurang gitu. Jadi perlu ada extra treatment tuh. Ya itu dia, kalau dulu ya bisa dibilang gue telat juga kali ya. Iya, aku juga. Telat juga kan. Maksud gue baru tahu tuh baru ya mungkin bisa dibilang 5 tahun apa 6 tahun yang lalu ya. Disiplin pakai sunscreen tuh aku awal-awal 20 memang gitu. Umur 20. Seharusnya malah dari sedini mungkin. Anak-anak kecil pun harusnya sudah pakai sunscreen. Kan banyak ya sekarang sunscreen yang memang dikhususkan untuk anak-anak. Betul. Gitu. Lu ada mitos-mitos nggak? Sebenarnya tadi kita udah bahas sedikit-sedikit ya. Orang tuh masih suka punya anggapan kalau misalkan aging itu startnya di umur 25 ke atas. 25 ke atas. Padahal sebenarnya tadi yang kita bilang aging itu akan terjadi setiap kita bertambah usia sebenarnya gitu. Akan sebaiknya kita itu melakukan kebiasaan-kebiasaan anti aging itu habit kita itu dari sejak dini, seperti sunscreen itu penting banget gitu. Dan juga ada lagi mungkin myth satu lagi juga ada anggapan ya lain Mas Phil, kalau untuk memperbaiki penuaan dini itu harus hanya pakai skincare aja atau perawatan yang mahal. Padahal sebenarnya tadi kita udah jelasin faktor-faktornya di depan, bahwa sebenarnya yang mempengaruhi aging itu nggak cuma dari skincare aja, tapi asupan makanan juga mempengaruhi juga gitu. Makanya olahraga yang sebenarnya kita apa sih ngaruhnya olahraga sama kulit gitu kan, tapi sebenarnya itu sangat mempengaruhi. Jadi bisa dilihat dari berbagai aspek. Nah, ngomongin pencegahan di Haum itu kan ada rangkaian anti aging ya. Terutama yang tadi sempat diinfo di awal, sebenarnya sunscreen itu benar-benar penting banget untuk pencegahan dini lah untuk anti aging. Nah, kita tuh ada Haum Sunstick ya, benar. Nah, ini 39 SPF dan PA+ 4 udah bisa memproteksi sejak dini dari sisi ini ya, sunscreen lah ya. Iya, dan dia juga karena kan sinar UVA UVB ini memang benar-benar merusak
merusak kulit. Jadi dia tuh terpenetrasi dalam kulit kita dan merusak sel-sel dayana kulit kita itu. Betul. Apalagi kita di area yang panas ya kan, terus summer terus. Iya, terus UV index kita selalu di atas level yang tinggi lah gitu ya, di atas angka 7 gitu. Nah, si sunstick kita ini SPF-nya udah 39 dan PA-nya udah 4 kali ya. Gitu, itu udah lebih dari cukup karena disarankan itu memang penggunaan SPF itu minimal 30. Minimal 30 untuk perlindungan yang maksimal dan harus di-reapply atau diaplikasikan kembali setiap kurang lebih 2 sampai 3 jam 2 sampai 3 jam. Gitu. Dan kalau untuk si sunstick kita juga reapply juga gampang lah ya. Maksud gue dengan kondisi lu nggak perlu cuci tangan juga sebenarnya bisa memakai karena bentuknya stick gitu. Dan juga untuk kalau buat cewek-cewek nih Mas Phil, biasanya kalau reapply itu yang agak isu tuh make up ya. Suka apa harus dihapus dulu atau gimana gitu. Nah, kalau pakai sunstick sih pengalaman aku nggak perlu. Ya paling mungkin kalau agak berminyak agak dilap dikit gitu pakai tisu bisa langsung aja dan nggak ganggu make upnya sama sekali gitu. Untuk yang kegiatan outdoor juga teman-teman kita yang biasanya tuh suka sepedaan ya kayak Mas Phil tuh, ini gampang banget nih pakainya karena dia praktis gitu. Tadi kan kita ngomongin pencegahan ya, itu yang bisa kita lakuin sejak dini gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan sudah mulai terlihat nih ada tanda-tanda yang tadi kita bilang, garis halus atau dark spot, itu bisa kita mulai dengan treatment yang lain gitu. Salah satunya adalah retinol. Karena tadi sebelumnya juga udah disampaikan semakin seiring bertambahnya usia produksi kolagen kan menurun. Nah, jadi si retinol ini bekerja memang untuk nge-boost si kolagen. Iya, jadi dia bisa lebih cepat ya. Betul. Nah, retinol ini memang dia rangkaian skincare ya, cosmetic grade. Kalau misalnya yang lebih tinggi lagi sebenarnya kan ada juga ya untuk treatment anti-aging itu dari klinik dokter. Yang harus diresep ya? Betul, harus diresep. Itu dia ya retinol turunan dari vitamin E ya. Kalau nggak salah, kalau dari dokter itu dia pakai tretinoin ya. Tretinoin dan itu memang harus pakai resep. Sebenarnya pilihan ya. Sebenarnya lu bisa pakai skincare untuk pencegahan tahap awal ya. Tapi lu juga sebenarnya bisa juga nih pakai tindakan dokter juga. Nah, itu pilihan dan dari sesuai kondisi kulit gitu. Nah, kalau aku sih juga pakai nih si retinol ini dan ini ngebantu banget sih kalau aku untuk tekstur kulit jadi lebih halus, lebih kenyal juga. Terus dia juga sebenarnya ngebantu buat jerawat juga bisa ngebantu juga tuh Mas retinol. Retinol. Nah, selain retinol, kita juga ada si serum C. Nah, ini dia tuh fungsinya sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini penting banget juga dalam kalau kita ngomongin soal anti-aging. Karena salah satu faktor aging juga adalah namanya tuh oxidative stress. Jadi biasa tuh dari polusi, dari misalkan asap rokok, asap kendaraan, yang gitu-gitu itu bisa bereaksi buruk lah sama sel-sel kulit kita dan itu akan menjadi merusak. Nah, fungsinya antioksidan ini dia menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu dia akan bikin radikal bebas itu menjadi netral, jadi tidak merusak kulit kita kayak gitu. Nah, ini penting banget nih sih, ini dipakai untuk setiap hari gitu. Si ini juga bagus juga dipakai di pagi hari sebenarnya. Karena sebelum sunscreen. Sebelum itu combo banget sih Mas kalau aku ya. Karena jadi kan mungkin dulu orang beranggapan pakai takut kemerahan kena sinar matahari, tapi sebenarnya fungsinya dia juga bagus juga nih untuk proteksi lah panasnya matahari. Nah, sini bukan cukup ya, bagus malah ya untuk menangkal radikal bebas. Gitu. Karena kalau kita ngomongin radikal bebas, polusi dan lain-lain itu kan biasanya kita ketemunya kalau kita keluar rumah tuh ya Mas Phil ya. Jadi kalau di rumah ya bisa aja sih dipakai malam pun aku juga suka gitu. Cuman akan lebih bermanfaat gitu kalau kita memang pas ketemunya nih sama masalah itu gitu. Nah, untuk bisa juga kita di sini ada satu produk lagi yaitu Face On. Dia tuh ngebantu, di situ juga ada vitamin C-nya gitu. Dan tapi juga ngebantu untuk tekstur kulit. Jadi misalkan yang agak sudah mulai ada karutan halus, itu bisa ngebantu untuk lebih di-smooth lagi, dihalusin lagi teksturnya kayak gitu. Dan tentunya untuk menjaga kelembapan itu penting banget. Karena kalau misalnya biasanya aging skin itu kelembapannya juga berkurang. Nah, itu harus dibantu sama moisturizer supaya kelembapannya nggak hilang. Jadi teksturnya mengunci juga lah ya. Teksturnya juga nggak dehidrasi gitu ya. Dan dia juga ada kandungan Jania ruben extract.
kayak apa ya, yang minuman berenergi kan pakai taurin nih, dan di Fason ini tuh dia ada vegetal taurin yang dari ekstrak, itu dia fungsinya juga untuk energize sel kulit di jadi wajah, lebih fresh ya? Lebih fresh, jadi kalau misalnya capek, fresh lah pakai si Fason ini, dan itu juga bisa mengunci hidrasi dari kulit wajah lah ya. Dan yang paling kita suka adalah teksturnya ya Mas Phil, dia cepet banget menyerap dan nggak bikin berat di kulit, jadi aman banget kalau dipakai untuk sehari-hari. Sebenarnya hampir semua produknya Haum sih, kebanyakan tuh teksturnya nyaman banget kalau dipakai untuk hari-hari. Nah, ini kan ada beberapa produk, lu urutannya gimana pemakaiannya? Oke. Nah, kalau kebetulan aku udah pakai 4-4-nya, cuman mungkin ganti-gantian dengan produk lain. Tapi yang udah pasti, kalau dari keempat ini yang udah pasti aku pakai tiap hari itu adalah Face On sama Sunstick gitu ya. Jadi karena itu kan staple ya untuk daily rutin. Face On untuk moisturizer, Sunstick untuk sunscreennya. Nah, untuk kedua ini, C sama A ini biasanya aku pakai gantian. Kalau C ini pagi aku pakai, terus A ini untuk malam aja, karena memang kalau A ini memang harus dipakainya malam aja gitu. Dan itu biasanya udah sih ganti-gantian itu aja. Kurang lebih hampir sama ya. Kalau dari sisi gua, abis cuci muka untuk prepare-nya itu pakai toner. Tapi ya Haum ya, tapi belum keluar sebenarnya. Jadi baru yang pakai cuma beberapa orang doang. Jadi abis pakai toner itu biasanya kalau misalnya gua ada meeting nih, karena kan gue juga nggak mau muka gue becek terlalu, itu kan nggak enak banget. Nah biasanya tuh gua sedikit pakai layeringnya. Jadi abis pakai toner, menurut gue hidrasi udah cukup. Abis itu gue langsung CC gue pakai. Abis itu langsung moisturizer. Abis itu baru si sunstick gitu. Dan kalau retinol ya biasanya gue pakai malam itu ya pakai retinol aja. Tapi gue tutup pakai Alpha MF. Karena Alpha MF kan ada 4 kandungan jenis hyaluronic acid ya. Jadi ngebantu untuk ngunci juga, ngelembapin juga. Sebenarnya berapa lama sih Rip lu kalau pakai layering skincare gini? Lama nggak sih sebenarnya? Maksudnya pemakaiannya gitu ya? Sebenarnya lebih lama pakai skincare atau dandan kalau cewek? Dandan sih sebenarnya. Sebenarnya pakai skincare juga nggak butuh waktu lama. Iya, karena kalau kita ngomongin produknya Haum itu teksturnya udah paling enak lah, udah gampang menyerap semuanya gitu. Jadi nggak butuh waktu nunggu dulu yang satu harus nyerap, abis itu baru ke step selanjutnya tuh enggak gitu. Jadi satset gitu. Itu 3 menit lah. Gue sempat ngitung bisa sekitar 3 menit itu sebenarnya cukup untuk. Apalagi nih si sunsticknya biasanya tuh yang agak struggling tuh sunscreen ya gitu, karena ntar ada white cast-nya, terus susah di blendnya. Nah kalau si sunstick kan kita tinggal pakai aja terus. Berapa glide biasanya lo? Aku 3-4 glide itu untuk setiap area gitu ya, gitu untuk maksimal proteksinya gitu. Waktunya singkat lah ya untuk merawat diri ya. Ya, untuk habit-habit yang sebenarnya gampang kalau diikutin, kalau konsisten dari awal gitu, daripada kita nanti baru sadaran nanti udah umur berapa gitu ya, udah mulai tanda-tandanya itu udah mulai terlihat jelas gitu. Itu treatmentnya akan lebih mahal biasanya tuh Mas Phil. Tapi bisa ke dokter. Iya, tapi kalau kita udah mulai konsisten dari awal kan lebih enak ya. Lebih enak. Oke, segitu aja sharing-sharing kita nih tentang anti-aging, mungkin supaya jadi inspirasi dan juga inspirasi atau jadi apa ya? Jadi saran-saran lah ya untuk teman-teman yang nonton. Kurang lebih lah ya, maksud gue kayak gue baru tahu anti-aging itu baru 5-6 tahun yang lalu kan. Mungkin bagi kalian ya bisa lebih lebih aware lah ya. Dulu karena umur 18 masih main warnet kayaknya. Dulu umur 17. Oke. Kalau gitu kita udahin dulu dan kita akan ketemu lagi di next konten. Thank you.